Ini kasus ditangani Polda Metro Jaya loh. Iya, iya, iya. Saya kemarin agak sindir. Kalau yang nangani Polsek oke lah salah menginput peristiwa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada pertanyaan yang datang dari rasa benci. Ada pula pertanyaan yang datang dari rasa cinta, rasa tanggung jawab, terutama cinta kepada Republik ini. Hari ini di Republik yang katanya demokratis ini kita menyaksikan ketika pertanyaan warga dijawab negara tidak dengan jawaban, tapi dengan kemurkaan. Pertanyaan atas keaslian ijazah seorang presiden tidak datang dijawab dengan jawaban, tetapi dengan laporan polisi dan dekat-dekat pada kriminalisasi. Namun ada orang yang tidak takut, tidak gentar dengan itu semua. Dia bukan provokator. Dia juga bukan seorang pembuat onar. Dia adalah seorang advokat. Dan bersama kita di sini telah hadir advokat itu, Mas Ahmad Kozinuddin. Dia mempertanyakan dan dia ingin tetap bersandar pada akal sehat. Selamat datang kembali di dunia Madilog, Mas Kozinuddin. Selamat datang kembali. Ada satu hal yang saya cermati kemarin setelah pemeriksaan, katakan saja seperti itu, pemeriksaan terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya melihat satu video menegaskan bahwa sebetulnya pada surat undangan itu tidak ada terlapornya, itu tidak diisi. Betul. Saya ingin bertanya, mengapa itu terjadi dan apa sebetulnya implikasinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kami berharap apa yang menjadi pertanyaan kami ketika menerima undangan itu terjawab saat pemeriksaan. Betul. Karena sebelumnya memang undangan klarifikasi itu sudah kami beri tanggapan dengan sejumlah catatan. Di antara catatan itu adalah kami mempertanyakan tentang laporan tersebut ditujukan kepada siapa. Betul. Karena di dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan pelapornya atas nama IRH Joko Widodo, namun terlapornya tidak diketahui begitu. Dikosongkan? Tidak diketahui, hanya dalam penyelidikan. Kenapa kami butuh tahu? Karena ini ada implikasi bagi saksi. Jika ternyata terlapornya itu adalah orang yang ada hubungan darah, misalkan ayahnya, ibunya, adiknya, tentu sesuai dengan undang-undang kitab hukum acara pidana, boleh menolak. Nah, itu kan sikap yang penting untuk kami ambil kalau kita tahu siapa yang menjadi terlapor. Betul. Klarifikasi yang lain kita juga mempersoalkan, misalnya kenapa peristiwa itu tidak dijelaskan atau tidak dituliskan deskripsi sederhananya lah. Misalnya ada laporan tentang kehilangan motor di pasar pada tanggal 15 Maret atau sekira pada waktu sekitar itu atau di tempat sekitar itu, kira-kira itu. Jadi bagi kita ketika dipanggil atau diberikan undangan klarifikasi itu sudah bisa mempersiapkan dua hal. Pertama, menyiapkan hal-hal yang kita ketahui terkait peristiwa itu. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang mungkin terkait dengan peristiwa itu. Dan ini tidak muncul, hanya disebutkan peristiwa pada tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Kan bingung kita, peristiwa apa 26 Maret itu? Dan kami coba gali-gali kepada klien kami sebelum memberikan keterangan kepada Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, kira-kira apa sih yang terjadi di 26 Maret? Aktivitas beliau ini apa begitu? Ternyata tidak ada peristiwa yang patut diduga itu terkait dengan pidana. Karena sebelumnya kan kita tahu laporan ini dibuat karena saudara Joko Widodo merasa dirinya dihinakan dan direndahkan. Bahkan dalam sebuah wawancara media, Joko Widodo menyatakan dirinya telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Tapi di peristiwa 26 Maret itu tidak ada kegiatan yang terkait itu begitu. Lalu di klarifikasi, tanggapan klarifikasi kami juga pertanyakan. Saudara Joko Widodo itu kan merasa dihina dan direndahkan. Dan dia juga menyatakan saat datang ke Polda Metro Jaya 30 April 2025 yang lalu, membuat laporan polisi sendiri
Karena dia menyatakan ini delik aduan. Karena saya merasa difitnah, dicemar, maka saya harus melapor sendiri. Karena ini delik aduan. Iya. Tapi dalam undangan klarifikasi, kenapa muncul pasal-pasal yang tidak terkait dengan delik aduan? Di sana setidaknya ada 5 pasal yang disebutkan. 310 KUHP, oke, itu delik aduan. Ini tentang pencemaran. Pencemaran nama baik, ya. Ancamannya 9 bulan. Yang kedua, delik 311 KUHP itu fitnah. Ancamannya 4 tahun. 27A Undang-Undang ITE masih relevan lah karena ini menyerang kehormatan via elektronik begitu. Nah, kami justru mempertanyakan kenapa muncul pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE gitu loh. Apa relevansinya dua pasal ini dengan apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Saya paham, kita semua juga tahu bahwa yang menuliskan pasal itu kan penyidik, kewenangan penyidik. Ya terserah penyidik. Tetapi kan penyidik itu memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Betul. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang institusi Polri, tentang polisi kita, itu menegaskan Polri itu adalah penegak hukum, bukan alat kekuasaan. Sehingga setiap tindakan dari penegak hukum, aparat kepolisian, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di antaranya, cakupan norma yang ada, yang ditaruh dalam sebuah undangan klarifikasi, harus relevan dengan fakta yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo. Kalau Jokowi mengeluh, dihinakan, direndahkan, kemudian saudara penyidik dari Polda Metro Jaya menaruh pasal 310, 311, relevan lah. Walaupun terbukti atau tidaknya nanti. Iya, betul. 27A juga relevan, meskipun sudah ada putusan MK yang menyatakan 27A ini tidak berlaku kalau yang diujar, dicemar itu pejabat penyelenggara negara, karena saudara Joko Widodo telah diangkat menjadi Dewan Penasihat Danantara melalui Kepres 30 2025. Tapi oke lah, kami anggap ini masih relevan. Tapi begitu masuk 35, 32, ya 35 itu kan mengubah informasi elektronik yang sebelumnya tidak otentik seolah-olah otentik. Ancamannya memalsukan. Ini ancamannya tinggi loh, 12 tahun penjara. Yang kedua, kebalikannya, otentik diubah-ubah, diotak-atik tanpa izin pemiliknya atau milik publik. Ancamannya 8 tahun. Nah, kalau kasusnya begini, Kang Darmawan ngirim pada seseorang bukti transfer. Sebenarnya transaksinya 100 juta. Ditransfer cuma 10 juta, tapi diedit itu screenshotnya tambah 0 begitu. Layaklah kena pasal itu. Nah, ini kan nggak ada kaitannya kalau persoalannya tentang, kita tahu ini terkait ijazah palsu. Ada indikasi nggak bahwa itu dilakukan karena kedua pasal ini memuat ancaman yang besar hukumannya? Kalau nggak salah 8-12. Nah, itulah kami melihat ada motif di sini. Motif untuk menahan orang yang nantinya kalau jadi tersangka. Karena di KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, untuk menahan seseorang itu ada 2 syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektif itu terserah penyidik lah kalau dia merasa khawatir, lari dan seterusnya, kewenangan dia. Tapi objektifnya minimum ancamannya 5 tahun. Dan kalau hanya dipakai 310, 311, tidak bisa ditahan. Juga bisa gitu loh. Nah, itu yang kami baca. Tapi nggak ada jawaban. Nah, masuk ke pertanyaan yang awal tadi. Kami mencoba, oke deh kita ikuti. Karena muncul undangan klarifikasi kedua kepada Rizal Fadilah, kita penuhi. Kemudian undangan klarifikasi pertama terhadap 2 orang, ini Dr. Tifa sama Pak Roy Suryo. Karena kalau kita minta klarifikasi lagi, dugaannya akan sama seperti yang diperlakukan pada Rizal Fadilah. Karena di Rizal Fadilah itu kita kita kasih tanggapan terkait apa yang memuat dalam undangan klarifikasi itu kok masih banyak pertanyaan, nggak dijawab tapi ditindaklanjuti dengan undangan kedua, gitu loh. Jadi nggak peduli mereka. Sudah, kita langsung masuk. Nah, yang menarik adalah ketika mulai diperiksa dalam proses yang tentu saja sebelum diperiksa kan kita berhak bertanya. Untuk apa kita diperiksa, klarifikasi tentang apa. Lagi-lagi ketika ditanya siapa terlapornya, polisi tidak menjawab. Lagi-lagi ketika ditanya peristiwa apa 27 Maret itu, karena kami tidak tahu peristiwa apa, nggak dijawab juga. Harusnya kan orang dimintai klarifikasi, itu kan harus dijelaskan deskripsi soal yang tidak diklarifikasi. Betul. Enggak juga, justru langsung nanya tentang sejumlah aktivitas-aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa 26 Maret. Makanya klien kami, baik Pak Roy Suryo maupun Dr. Tifa, ketika ditanya
walaupun tahu jawabannya, tapi substansinya tidak terkait peristiwa 26 Maret, boleh Tidak dong jawab. kita tidak menjawab, Betul. karena undangannya kan terkait peristiwa 26 Iya, Maret. iya, iya, betul. Dan kalau kita paksakan menjawab peristiwa 26 Maret, salah juga dong. Kenapa? Karena saksi itu sesuai dengan pasal 1 angka 26 KUHP itu harus yang melihat, mengetahui, mengalami sendiri. Iya, iya, Sementara iya. 26 Maret, dua orang ini, Roy Suryo dan Tifa ini tidak tahu. Dijelaskan nggak kemudian? Karena kan bagaimanapun yang ditanya harus tahu konteks nih, ya kan? Dijelaskan nggak apa yang dimaksud dengan peristiwa 26 Maret 2025 itu? Kemudian dijelaskan tidak mengapa katakan saja bagian terlapor ini dikosongkan atau tidak ada? Itulah yang kemudian kami heran. Dijawab saat ditanya saat pemeriksaan, tidak dijawab. Begitu selesai pemeriksaan kami pulang, malamnya baru kami mendapatkan konferensi pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam ya Indradi. Baru dia tegaskan bahwa peristiwa 26 Maret 2023 itu ternyata peristiwanya Saudara Joko Widodo. Saat ada di Karet, daerah Kuningan, Jakarta Selatan, dia buka mungkin HP atau apa, lalu mengetahui sejumlah video yang dia anggap mencemarkan dirinya, dia anggap menghina dirinya, sehingga merasa terhina. Tadi, terus dia berkoordinasi dengan lawyernya, katanya sudah mengingatkan yang bersangkutan, tapi tidak menghentikan fitnah dan hinaan itu, maka kemudian dia membuat laporan di 30 April 2025. Yang menarik begini, orang melaporkan peristiwa menjadi laporan polisi itu kan adalah peristiwa pidana. Pertanyaan kita kan, kita wajar bertanya, apakah pelapor ketika melihat video dan melihat ada video yang menurutnya itu penghinaan itu adalah peristiwa pidana? Bukan. Kalau begitu yang menjadi pelakunya adalah Saudara Joko Widodo di 26 Maret tadi. Karena dia yang lihat-lihat HP, lihat-lihat video. Harusnya yang dijadikan persoalan itu adalah video itu yang mana, di peristiwa apa, tanggal berapa, di mana peristiwa itu dilakukan. Maka terkait dua hal, locus delicti dan tempus delicti, setidaknya di deskripsi 5W6H lah kalau kita bicara wartawan. Lalu itulah yang 1H. Iya, 1H ya. Itulah yang kemudian mau diklarifikasi. Saya jadi berpikir, loh, apa ini kan Joko Widodo kan dengan lawyer. Harusnya setelah lihat video itu, lawyer yang bekerja memilah, katanya ada 24 video, memilah. Di video itu kan bisa dilihat tanggalnya kapan, peristiwanya apa, orangnya siapa saja. Ini mana Pak yang mau dilaporin, kira-kira begitu. Video kedua juga begitu. Lah kok ini Pasar Bongkoan ini kan sama aja. Polisi cari ini. Mana yang keluar-keluar hari ini. Lah ini kan pasal subjektif. Maksud saya begini. Pencemaran itu sangat subjektif terhadap orang yang dicemar. Betul. Walaupun 10 orang mencemarkan, kalau kita nggak suka hanya satu orang, itu aja Pak, ya bisa. Bukan kemudian diserahkan polisi, silahkan cari siapa yang mencemarkan saya, ini videonya 24. Nggak bisa begitu. Jadi justru yang menjadi bahan akan diklarifikasi itu adalah peristiwa di mana Jokowi lihat video itu 26 Maret yang disebutkan oleh Ade Arisam, Kombes pangkatnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Kan nggak relevan. Ini, mohon maaf, ini kasus ditangani Polda Metro Jaya loh. Saya kemarin agak sindir. Kalau yang nangani Polsek, oke lah, salah menginput peristiwa gitu loh. Ya, laporan itu kan dilaporkan terhadap peristiwa yang dikeluhkan. Betul. Bukan ketika dia melihat peristiwa itu, bukan. Lah kok yang jadi materi adalah peristiwa ketika Jokowi melihat video, dia nggak suka video itu di ketika melintas di Karet. Iya, begitu lihat video, ini nggak cocok. Kok itu yang dijadikan bahan untuk diklarifikasi? Harusnya. Dan itu pun kemudian tidak ditahukan kepada orang-orang. Enggak juga. Baru kami tahu bahwa itu keluhan Jokowi di Karet dan seterusnya. Bukan dalam proses pemeriksaan. Ditanya di pemeriksaan penyidik nggak jauh. Baru kami tahu setelah mereka kami menyembunyikan, pulang. Mohon maaf, penyidik ini apakah ada kesan menyembunyikan atau justru juga mereka tidak tahu? Kami tidak mau melihat motif ya, karena motif itu hanya bisa dijawab oleh penyidik. Betul. Tapi kami melihat secara objektif. Objektifnya orang diundang klarifikasi, berhak bertanya terkait apa kami diklarifikasi. Betul. Iya. Gitu loh. Agar jawaban-jawabannya juga benar kan? Ya, satu latar belakang lah. satu agar jawabannya benar dan relevan. Yang kedua,
agar juga kita bisa memberikan keputusan mau menjawab atau tidak. Iya. Kalau ternyata Haknya. iya, kalau kita itu memang tidak ada di TKP sebuah peristiwa, Iya. nggak boleh dong kita sok tahu. Oh iya Pak, begini. Oh iya begini. Enggak. Dari mana kamu tahu? Saya juga lihat videonya. Ah, ini bukan saksi. Iya. Kan saksi itu pasal 1 angka 26 kuhap harus yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri. Serta dia jelaskan peristiwa itu bagaimana bisa terjadi gitu loh. Dari misalnya obrolan antara Mas sebagai advokat dengan kedua terperiksa lah. Apa gitu ini ya, terperiksa ya. Kedua terperiksa ini, Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, ada nggak mereka bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan atau bahkan cenderung menjebak? Ya, yang menjebak itu adalah ditanyakan peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa 26 Maret. Dan 26 Maretnya juga tidak dideskripsikan peristiwa apa. Sehingga klien kami sebenarnya sederhana. Bukan nggak mau menjawab. Tapi kalau nggak relevan, kenapa kita menjawab? Jangan pula kita ini di dalam ruang penyelidikan itu seperti mau deklamasi. Apa aja kita sampai. Enggak kan. Ini kan peristiwa yang sudah ada LP-nya. Tindakan pro justisia. Pihak-pihak yang diundang itu dalam kerangka. Nah ini juga undangan klarifikasi itu judulnya. Tapi materinya adalah pemeriksaan sebagai saksi.